Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Praptiwi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme pengubahan konseling realita mata kuliah konseling behavioristik BK offering A8. Jadi langsung aja ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama adalah prosedur pelaksanaan konseling realita, kedua implementasi strategi WGEP dalam prosedur realita, yang ketiga teknik-teknik, yang keempat lembar komitmen dan perencanaan dari SEMIT. Oke, langsung aja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai prosedur pelaksanaan konseling realita. Jadi pada pelaksanaan prosedur konseling realita itu ada 7 the process of reality therapy atau proses konseling realita yang jumlahnya ada 7. Apa aja? Yang pertama, friendly involvement atau keterlibatan yang ramah. Jadi konselor harus membangun hubungan yang baik dengan konseli, sehingga konseli dapat menceritakan apa yang sedang dialaminya dengan sepenuh hati dan keterbukaan. Kemudian yang kedua, exploring total behavior atau menjelajahi perilaku total, karena ini ada mencakup 3 aspek, yaitu behavior, perilaku, perasaan, dan pikiran. Tingkah laku itu berdampak pada bagaimana dia akan berperasaan dan berpikir. Jadi dieksplor tingkah laku apa yang dilakukan konseli pada saat ini. Jadi itu ditulis lebih dalam. Kemudian yang ketiga, evaluating behavior, mengevaluasi perilaku. Yang mengevaluasi ini adalah konseli sendiri. Jadi dari perilaku yang dia alami ini, konselor memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah perilaku yang kamu lakukan itu membuat kamu bahagia pada saat ini? Apakah perilaku tersebut memberi manfaat pada kamu saat ini? Seperti itu. Jadi akhirnya yang mengevaluasi perilaku itu sendiri adalah si konselor. Konselor hanya memfasilitasi atau memancing seperti itu. Kemudian yang kelima, commitment to plans atau komitmen terhadap rencana. Setelah melakukan evaluasi, yang keempat, making plans to do better atau membuat rencana untuk berbuat lebih baik. Jadi setelah dia mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian membuat rencana perilaku apa yang ingin diubah ataupun diperbaiki, seperti itu. Nah, ini kemudian yang baru yang kelima, commitment to plans atau komitmen terhadap rencana. Setelah rencana itu dibuat, harus ada komitmen untuk melakukan rencana itu. Tanpa adanya komitmen, rencana itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, tidak menerima dalih. Ada kemungkinan rencana yang sudah direncanakan itu tidak berhasil. Maka konselor perlu menyiapkan rencana-rencana lain, rencana alternatif lain ketika rencana yang sudah disusun tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah menghilangkan hukuman. Dalam konseling realita tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman karena dianggap tidak efektif. Konseli diharapkan memiliki kesadaran akan itu. Jadi konseli dibiarkan mengalami konsekuensi tertentu terhadap apa yang dia lakukan atau terjadi. Oke, kemudian pembahasan yang kedua adalah implementasi strategi WGEP dalam prosedur konseling. Apa itu WGEP atau WDEP? Kita akan ulas sebentar lagi. Oke. WDEP kita sebutnya seperti itu aja biar mudah ya. Merupakan dasar bagi konsep dan penerapan konseling realita. Jadi WDEP ini erat sekali kaitannya dengan konseling realita dan tidak bisa terlepas.
Kemudian WDEP merupakan sebuah akronim atau singkatan untuk menggambarkan prosedur-prosedur kunci dari konseling realita. Jadi WDEP atau WGEP itu adalah merupakan singkatan. Oke, kita bahas singkatannya apa aja. Jadi ada WDEP. W itu wants, atau menggali keinginan, kebutuhan, dan persepsi. Jadi apa yang diinginkan oleh konseli sebenarnya, kemudian kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konseli, persepsi apa yang ada pada diri konseli. Jadi itu digali dengan dalam. Kemudian ada directing and doing, itu yang D tadi, arah dan tindakan. Jadi dengan keinginan, kebutuhan, dan persepsi itu, tindakan apa yang dilakukan oleh si konseli ini, apakah sudah selaras atau belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga, I atau E, self-evaluation. Jadi evaluasi diri. Setelah mengetahui tindakan yang dilakukan, konseli melakukan evaluasi terhadap tindakannya tersebut dengan bantuan konselor. Yang kemudian keempat, perencanaan atau planning. Setelah melakukan evaluasi, membuat perencanaan untuk tingkah laku apa yang perlu diubah atau diperbaiki, sama seperti yang tadi ya, prosedurnya. Ini konsepnya. Kemudian pembahasan yang ketiga, teknik-teknik konseling realita. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berdasarkan hasil kajian saya dan kelompok, itu ada 10 teknik dalam konseling realita. Yang satu terlibat main peran dengan konseling. Jadi di dalam konseling bermain peran antara konselor dan konseling, menjadi apa dan siapa, seperti itu. Menggunakan humor, jadi supaya proses konseling ini berjalan fun, menyenangkan, dan membangun hubungan yang baik juga humor ini. Konfrontasi dan menolak dalih apapun. Jadi apa yang diungkapkan konseling ini dikonfrontasi, diberikan sesuatu yang berlawanan, kemudian menolak dalih alasan apapun, seperti itu. Kemudian yang keempat, membantu konseli dalam merumuskan perencanaan perubahan tindakan. Konselor harus membantu konseli dalam merumuskan perencanaan tingkah laku yang akan dilakukan. Kemudian bertindak sebagai model dan guru, digugu dan bisa menjadi panutan. Jadi konselor harus memiliki diri yang sesuai atau yang tepat supaya bisa dicontoh oleh konseling. Kemudian verbal shock. Verbal shock ini penggunaan kata-kata yang membuat shock ya, seperti contohnya, untuk apa kamu menangis? Dengan kamu menangis, aliran darah dari permasalahanmu ini tidak akan berhenti tanpa adanya usaha. Nah, itu verbal shock. Jadi shock dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Kemudian untuk memunculkan kesadaran diri dari konseling. Kemudian menentukan batas-batas yang menyusun struktur konseling yang sesuai. Jadi batas-batas dalam konseling maupun dalam kehidupan untuk menjaga profesionalitas konselor. Jadi hubungannya terapeutik ya. Kemudian menyusun struktur konseling yang sesuai. Ini tahapan konseling, struktur konselingnya itu harus tepat supaya keberhasilan tercapai ini besar. Kemudian melibatkan diri dengan konseli dalam upaya mencari kehidupan yang lebih. Jadi konselor melibatkan dirinya secara penuh dengan konseli supaya konseli mampu membuat hidupnya menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian metafora. Ini metafora penggunaan kata lain ya, seperti saya sangat membenci dia seperti saya membenci orang jahat misalnya,
berapa besar kamu membenci orang jahat, kemudian kayak gitu. Jadi metafora ini penggunaan kiasan, nah seperti itu. Kemudian dialog Socrates, jadi menggunakan teknik dialog Socrates dengan menggunakan percakapan-percakapan yang memancing konsili, yang memancing konsili supaya menyadari tingkah lakunya yang salah atau seperti apa, seperti itu. Kemudian komitmen dan perencanaan Senik, pembahasan yang keempat ya. Woodwarding membahas peran inti perencanaan dan komitmen puncak cycle of counseling. Bersandar pada perencanaan tindakan, Woodwarding menggunakan akronim SEMIC untuk menangkap esensi dari perencanaan yang baik. SEMIC ini singkatan ya, jadi ada S simple atau sederhana. Jadi perencanaan itu harus dibuat dengan simple dan sederhana. Kemudian attainable, yang A, dapat dicapai. Ini harus diperkirakan kiranya konsili dapat mencapai hal tersebut, jangan hal-hal yang terlalu tidak rasional atau tidak memiliki peluang yang besar. Kemudian measurable atau dapat diukur. Tingkah laku ini nanti bisa diukur menggunakan alat ukur yang ada pada counseling behavioristik ya. Kemudian I, immediate atau tahap segera diterapkan, atau kemudian ada involved, konseli dapat terlibat secara langsung. Jadi konseli dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan ini dan penerapannya. Kemudian yang C atau C itu controlled atau dikendalikan atau dikontrol oleh pembuat rencana. Jadi kegiatan ini harus bisa dikontrol oleh si pembuat rencana, yaitu siapa ya, konselinya yang membuat perencanaan itu. Jadi peluang untuk dilakukan itu lebih besar, seperti itu. Kemudian Woodwarding berpendapat bahwa konseli dapat lebih efektif mengendalikan kehidupannya dengan perencanaan-perencanaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada beberapa karakteristik yang dimana dapat lebih efektif. Jadi yang pertama itu ada perencanaan tersebut sesuai dengan batas motivasi dan kemampuan tiap konseli. Ini harus disesuaikan dengan hal tersebut karena itu sangat penting. Kemudian yang kedua, perencanaan yang baik ialah perencanaan yang sederhana dan mudah dipahami. Cukup sederhana saja dan mudah dipahami, supaya itu tadi tujuannya supaya perencanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, konselor mendorong konseli mencakup pelatihan positif pada tindakan, dan perencanaan tersebut dinyatakan dalam waktu akan apa yang konseli bersedia lakukan. Kemudian yang keempat, konselor mendorong konseli untuk mengembangkan perencanaan-perencanaan yang dapat ia lakukan atau terapkan. Kelima, perencanaan tersebut dilakukan sesegera mungkin. Keenam, perencanaan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang berpusat pada proses. Ketujuh, sebelum konseli melaksanakan rencananya, adalah hal baik bagi konseli untuk mengevaluasi rencana tersebut bersama konselornya untuk menentukan apakah rencana tersebut realistik dan dapat dicapai. Yang kedelapan, untuk membentuk konseli agar dirinya dapat melakukan kepada perencanaan sendiri akan bermanfaat untuk mempertegas perencanaan tersebut dalam tulisan. Dibuat tulisan. Oke, thank you. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaiannya atau materinya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.